Hai sahabat DPF, saat ini Anda sedang menyaksikan podcast Everywhere. Peran pendakwah muda saat ini mulai mengemuka. Cara berdakwahnya juga sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bersama Kang Rensu, seorang pendakwah muda asal Bogor, kita akan membahas prospek pendakwah muda dan bagaimana cara berproses menjadi pendakwah muda. Apa kata Kang Rensu soal berproses menjadi pendakwah muda? Mari dapatkan inspirasinya di podcast Everywhere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Lasnes DPF kembali lagi di podcast Everywhere. Bintang tamu kita hari ini syukurnya masih berbeda tipis ya usianya. Seorang pendakwah muda dari Kota Bogor yang semangat menularkan dakwahnya itu luar biasa. Di sini dia di Bogor mendirikan, nanti kita tanya apakah komunitas atau perkumpulan, namanya Teman Hijrah. Di sebelah saya sudah ada Kang Rensu. Assalamualaikum Kang Rensu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya dipanggil Kang Ustadz, Kang aja. Ustadz. Berat jadi panggil Kiai. Waduh, ajengan sih biasanya. Ajengan. Kalau di Sunda ajengan ya. Ajengan. Kebetulan saya orang Sunda. Orang Sunda. Okay. Kalau saya orang Aring ya. Orang Aring. Puja Kusuma. Kang Rensu, kita membuka obrolan kita ini dengan pengen tahu Teman Hijrah. Teman Hijrah itu sebenarnya apa, Kang? Terus aktivitas di Teman Hijrah itu bagaimana, Kang? Baik. Teman Hijrah itu adalah komunitas ya. Komunitas anak-anak muda yang bergerak di bidang, kalau dibilang dakwah kayaknya berat ya. Di bidang ngajakin orang untuk lebih baik lah. Di bidang untuk berpastabikul khairat. Berpastabikul khairat. Jadi Teman Hijrah itu adalah sebuah perkumpulan yang berawal dari keresahan anak-anak muda. Keresahan anak-anak muda. Ya, jadi dulunya gitu, sering nongkrong nongkrong resah, tapi kok kayak gini-gini aja ya gitu nongkrong. Akhirnya mencari sesuatu yang lebih ada faedahnya gitu. Okay. Awalnya ya udah kita coba buat perkumpulan, kita ada kajian di situ. Ya, terus alhamdulillah sampai sekarang sudah 7 tahun. Alhamdulillah sudah bergerak selama 7 tahun, dan saat ini pentolan-pentolan di Teman Hijrah mungkin selain Kang Rensu ada siapa-siapa lagi, Kang? Ada banyak. Ada ya, banyak kalau ya. Rata-rata pendakwah muda seperti Kang Rensu ya. Ya, kalau sebenarnya diawali itu kalau saya mungkin kalau yang ngisi itu kayak generasi ketiga kali ya. Oh, generasi ketiga. Jadi ada Ustadz Hilman Fauzi, itu termasuk yang alhamdulillah dengan izin Allah itu kita naikin bersama lah gitu lewat Teman Hijrah salah satunya gitu ya. Kemudian ada ustadz-ustadz yang lain juga, Ustadz Samsam yang juga lumayan cukup dikenal di Kota Bogor ya. Dan kalau saya pendatang baru lah. Pendatang baru. Sebagai pendakwah muda yang mungkin banyak ilmu yang bisa kita gali dari Kang Rensu. Tapi cerita sebagai pendakwah muda, Kang. Ini kita masuk ke personal Kang Rensu. Kecilnya itu pernah kebayang nggak akan jadi pendakwah muda atau jadi sosok yang dikenal sebagai ustadz lah yang bergeraknya dari masjid ke masjid seperti itu, Kan? Kita dari kafe ke kafe sih sayangnya. Oh, kafe ke kafe ya. Dari ballroom ke ballroom. Dari ballroom ke ballroom. Nggak pernah terbayang sama sekali. Kan saya aslinya dari Banten ya. Bantennya juga di selatan, cukup jauh gitu ya. Banten di selatan berarti Selatan Banten ya. Banten selatan. Oh iya. Itu area paling selatannya Banten lah ya. Kalau misalnya sebagian teman-teman ada yang pernah mendengar, ada salah satu pantai yang lumayan terkenal juga, Pantai Sawarna. Oh, Pantai Sawarna. Nah ya, kalau ada yang pernah dengar. Nah, saya nggak jauh dari situ, cuman saya nggak di Sawarnanya. Saya di Kecamatan Cibeber namanya. Ya lumayan jauh dari sini ke sana ya. Nggak pernah terbayang sedikit pun untuk jadi seorang yang kemudian ya dikenal ya atau berkegiatan di bidang dakwah untuk anak-anak muda gitu. Tapi apalagi saya kan lahir dan besar dari kultur adat istiadat yang sangat kuat gitu ya. Iya, jadi daerah Banten Selatan itu dia kultur adatnya sangat kuat gitu ya. Jadi sistem kalau di kita berarti dekat ke Baduy ya, Kang? Tapi
secara adat istiadat sama gitu ya. Cuman secara kehidupan sosial berbeda. Oh iya, karena ini udah di kampung-kampung Di biasa kampung, ya. iya betul. Isolasi diri. Iya, kalau Baduy kan khusus ya, dia benar-benar menjaga tradisi. Kalau kita tradisinya dijaga tapi secara kehidupan sosial sama pada umumnya aja gitu. Dan sangat kuat tradisinya di sana. Jadi tidak pernah terbersit sekalipun gitu ya. Karena sesuatu yang kemudian akhirnya bertolak belakang dengan keadaan hidup di waktu itu. Dan memang qadarullah ya, pas di Bogor mungkin ya lebih banyak bersentuhan dengan dunia anak muda, dengan kajian, dengan masjid, dan itulah yang kemudian ngebawa diri ke sekarang ya Kang. Mengubah diri ya, mengubah cara pandang, mengubah pola pikir, akhirnya memutuskan untuk bergerak di bidang ini. Dan salah satu juga yang kemudian menjadi hal yang paling kuat motivasinya itu adalah tentu ingin menjadi anak khususnya ya, yang berbakti kepada orang tua. Karena orang tua saya sudah wafat, ayah ya. Dan salah satu bentuk bakti itu ya saya ingin menjadikan setiap amal yang menjadikan doa, setiap amal-amal mudah-mudahan juga menjadi wasilah amal buat almarhum orang tua, ayah khususnya gitu. Jadi karena saya tidak bisa memberikan apa-apa di waktu itu, maka saya harus memberikan yang terbaik hari ini dengan menjadikan ya minimal diri saya berusaha untuk menjadi orang yang soleh ya, walaupun mungkin belum soleh ya, tapi berusaha gitu. Insyaallah pasti gitu, pasti selalu berupaya untuk menjadi orang yang soleh kan. Jadi itu motivasinya. Motivasinya yang memang sejak kecil atau sejak muda belum terlalu kepikiran ya, sekolah juga nggak kepikiran sama sekali. Kita jadi ustaz, bertolak belakang kebiasaannya. Bertolak belakang ya. Sangat-sangat berbeda. Tapi ketika memutuskan hijrah, ketemu teman-teman, jadilah teman hijrah. Iya. Memang ketemu teman-teman, jadilah memutuskan untuk bergiat di dunia ini ya. Iya, betul. Yang memang tadi Kang Rensu punya concern yang besar untuk mengabdi ke orang tua walaupun orang tuanya sudah di luar Allah panggil. Iya, betul. Yang Kang Rensu persiapkan untuk menjadi seorang pendakwah muda itu kira-kira apa aja Kang? Ya kalau misalnya berdakwah itu kan berarti kita menyampaikan ya. Dakwah itu menyampaikan, dakwah itu mencerminkan. Maka kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana menyampaikan dan mencerminkan, maka yang harus dipersiapkan berarti kan dua. Yang pertama adalah persiapan ilmu, yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menjadikan diri kita itu adalah cermin untuk Islam itu sendiri gitu. Karena kan dakwah itu tidak harus selalu dengan kata gitu ya. Tapi kan dakwah terbaik justru adalah dengan teladan, dengan perilaku, dan memang itu adalah dakwah yang aman gitu ya. Yang bisa jadi mungkin dengan kata kita bisa menyakiti, tapi dengan teladan ya insya Allah ya. Tapi yang terbaik ya tentu dua-duanya. Bagaimana kemudian kita mengkombinasikan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Tapi hal yang paling penting daripada itu semua tentu adalah niat gitu ya. Maka persiapan niat itu adalah yang paling utama. Karena kan banyak orang yang kemudian bisa berbicara, bisa berkata tentang agama, juga bisa menampilkan akhlak yang agama, tapi ketika niat kita nggak lurus, kan semuanya menjadi sia-sia. Niat adalah kunci. Betul. Kan amal itu kan tergantung dengan niat ya. Jangan sampai kita dilihat sebagai seorang dai, sebagai orang yang menyampaikan kebaikan, tapi ternyata yang kita tuju itu bukan kebaikannya, tapi popularitasnya, materinya, atau misalnya pujiannya. Wah, nauzubillah ya. Hal-hal itulah yang kemudian akan menghancurkan kita. Mungkin gak di dunia tapi nanti di akhirat. Oke, menjadi seorang pendakwah muda Kang, tantangan yang Kang Rensu hadapi itu kira-kira apa aja Kang? Kalau dibilang tantangan sih mungkin bukan tantangan ya. Itu adalah bagian daripada apa ya? Istilahnya itu sesuatu yang banyak hal yang kemudian harus kita riset ketika kita berdakwah di tengah anak muda gitu ya. Karena kan anak muda itu punya pendekatan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, juga penerimaan yang berbeda. Dan anak muda tuh dinamis ya Kang? Betul, sangat dinamis. Apalagi anak-anak muda sekarang yang pusat perhatiannya tuh pendek-pendek ya. Iya, fluktuatif banget. Mudah mudah teralihkan ya anak-anak muda sekarang. Betul banget, makanya kita biasanya salah satu hal yang kemudian menjadi tantangan terbesar kita ketika dakwah di anak muda adalah bagaimana kemudian bahasa-bahasa yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima dengan mereka. Kemudian apa?
kita harus mulai juga ngeriset yang menjadi kebutuhan mereka. Kan gini, kita butuh nasihat, kita butuh agama itu pasti gitu kan. Tapi terkadang karena anak muda itu punya perasaan yang berbeda gitu ya, punya cara pandang yang berbeda, nasihat-nasihat yang sebenarnya itu mungkin bisa diterima oleh orang lain, tapi belum tentu diterima oleh mereka. Nah, jadi itu salah satunya. Makanya kita harus juga menyesuaikan dengan culture di anak muda itu sendiri. Baik dari sisi bahasa, dari sisi penyampaian, dari sisi tema gitu ya, dari sisi perumpamaan atau kisah-kisah yang sekiranya bisa relate dengan permasalahan di anak muda. Dan terkadang ya kajian itu juga nggak harus di masjid akhirnya, tapi di coffee shop, di bioskop, ya di hotel. Itu yang biasa kami lakukan biasanya. Dengan teman-teman hijrah. Iya betul. Ya tentu ya dibuat semenarik mungkin gitu ya. Memulai aktivitas dakwah di coffee shop, di bioskop, itu proses dealing dengan tempat-tempat itu gimana, Kang? Proses dealing apakah atas undangan atau pendekatan teman-teman hijrah ke tempat-tempat tersebut? Kita yang ini melakukan pendekatan, dan biasanya ketika ada relasi, ada temen juga, misalnya pemiliknya juga masih ada kenalan gitu ya dengan salah satu anggota kita, jadi ya kita simbiosis mutualisme lah gitu ya, karena mereka butuh masa, kita juga butuh tempat, ya saling gitu ya, saling bekerja sama. Begitupun ya kalau mungkin dengan bioskop, ballroom kan ya mereka jualan, ya kita juga membeli ya gitu. Tapi tentu hal-hal itu kita berani ketika kita juga percaya diri bahwa ya kita mampu untuk melakukan itu semua gitu. Artinya sekarang ini kalau kita ngelihat anak-anak muda in case di Bogor lah, yang keinginannya untuk belajar agama itu pertumbuhannya lumayan cukup pesat atau gimana? Iya. Jadi kalau misalnya dunia anak muda itu up and down. Ya sebagaimana perasaannya ya. Ingat Megizet. Iya. memang begitu dunia anak muda, dinamis banget gitu ya. Ada satu masa di mana wave-nya, gelombangnya itu bagus banget, trennya bagus, kajian itu diminati oleh banyak anak muda gitu kan. Tapi ada satu masa kemudian jenuhnya juga ada, titik jenuhnya juga ada. Dan itu menjadi challenge juga buat kita ya. Pertama keistiqomahan kita, yang kedua bagaimana kemudian dakwah yang kita sampaikan itu juga bisa tersampaikan dengan berbagai keadaan yang terjadi di anak muda gitu. Bisa di-spill nggak, Kang, tren-tren dakwah anak muda sebenarnya? Kalau misalnya kita mungkin dulu pernah ngedengar ada hijrah web ya, gelombang hijrah itu terjadi mungkin dari tahun 2015 sampai 2019 ya, sebelum pandemi itu trennya tinggi banget. Akhirnya banyak anak muda bikin komunitas, bikin kajian, dan ya yang collab juga banyak. Nah pasca pandemi kan free semua tuh. Iya sama. Jadi sekarang itu kayak kita lagi ngebangun tren lagi, ngebangun hype lagi gitu ya. Tapi kan ada perubahan perilaku juga gitu ya. Kalau dulu kita benar-benar offline bisa dimaksimalkan, kalau sekarang kan digital yang kemudian maksimal gitu. Nah perubahan perilaku ini yang juga harus kita sesuaikan gitu. Ya walaupun di offline-nya memang mungkin nggak sebanyak dulu, tapi kan sekarang di digitalnya jauh lebih besar biasanya kayak gitu. Artinya sejak pandemi digital itu, walaupun sekarang sebenarnya kita udah asik-asik aja lah, kita mau kemana juga nggak apa-apa, nggak pakai masker. Itu comebacknya itu nggak segede sebelum pandemi ya sebenarnya. Beda ya. Iya, pertama memang habitnya udah mulai berubah. Yang kedua saingannya banyak. Ya kan, iya kan saingan kita maksudnya bukan saingan sesama komunitas atau dai ya, tapi saingannya kan dengan aktivitas yang lain, konten-konten lain ya. Iya betul, misalnya ya teman-teman sekarang konten bercanda. Iya. Konser di mana-mana kan sekarang ya. Ya itu kan juga menjadi distorsi tadi dan distraksi tentunya di kalangan anak muda. Setelah mereka 2 tahun misalnya ya butuh hiburan, wah langsung dihantam dengan berbagai hiburan. Dan gitu terakhir kan. Bahkan konser-konser gede ya, konser gede seperti kalau Jakarta tuh Synchronize, bahkan alumni mengundang alumni Synchronize alumni Synchronize, bahkan mengundang Opik, mengundang Bimbo. Artinya memang ada ini ya, artinya melihat ini ada persisian atau persinggungan yang makin oke nih antara entertain dengan dakwah ya kan. Betul. Sebenarnya. Karena gini, akan ada masanya terutama di anak muda ya, mereka itu kemudian haus dengan nasihat.
butuh dengan agama gitu ya. Nggak Walaupun cuman sekedar butuh happy. Iya, tapi memang perspektif pendekatannya berbeda-beda gitu. Ada yang dalam artian dia butuh nasihatnya, ada yang dia butuh untuk datang ke tempatnya. Ya, tiap orang kan punya pendekatan yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya hal itu bisa kita lihat dari permasalahan yang hampir sama di kalangan anak muda. Ya, masalah ketidakpercayaan diri ya, insecure, ya, kegalauan gitu, yang nggak optimis dalam hidup dan lain sebagainya. Dan itu kan kita bisa lihat dari viralnya lagu-lagu yang bertema tentang perasaan dan kegalauan. Tentang mental health. Nah, ketika mereka ada di titik jenuh itu sebenarnya mereka kan sudah mencari berbagai jawaban kemana-mana gitu ya. Ya healing lah, nongkrong lah, termasuk ikut konser lah dan lain sebagainya. Dan ternyata memang mungkin jawaban itu tidak kemudian mereka temukan di sana. Ya, kayaknya ketika ada nasihat agama yang kemudian dikemas dengan cara menarik, bisa dengan mudah diterima oleh anak-anak muda, itu menjadi match tuh. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang itu yang yang sekarang memang harus ditumbuhkan, bahwa memang kebutuhan anak muda tuh kompleks ya Kang. Betul. Sehingga pendakwah saat ini tuh perlu jeli nih, seperti Kang Rensus juga tahu nih di mana kita bisa mengetatkan, bisa kendor, bisa tarik ulurnya lah ya Kang. Karena itu ya titik jenuh anak muda sekarang, karena terlalu banyak pilihan gampang jenuh ya Kang. Iya, kadang terlalu banyak pilihan malah nggak mau milih. Iya. itu konteksnya jadi ngaca ke diri sendiri juga. Dan kan sebenarnya hal itu kalau kita ngelihat dari sudut pandang Islam ya, di antara penyebab kenapa anak muda itu nggak percaya diri, hatinya sering galau dan dia nggak punya keberanian gitu ya, nggak optimis dalam kehidupannya, itu persoalannya sebenarnya satu di dalam Islam, karena mereka nggak punya keyakinan. Kan kalau di Islam itu ketika kita yakin sama Tuhan kita, sama Allah, ya setidaknya Allah itu akan mencurahkan 3 hal kan kepada seseorang tersebut. Dia keberanian, ketenangan hati, kemudian rasa optimis dalam menjalani kehidupan. Maka lahirlah kebahagiaan. Dan itu 3 hal yang kemudian menjadi pondasi kebahagiaan. Kita sama-sama sepakat bahwa mereka itu pingin bahagia. Hanya terkadang cara mereka untuk menggapai bahagia itu jalannya bisa beda-beda. Gitu. Ada makanya yang healing dulu. Ya kan, ada yang khobam dulu. Nah itu nauzubillah tuh. Nah, tapi saya memahami polanya begitu, karena kita juga punya teman-teman yang memang dari lingkungan yang mohon maaf gitu ya, mungkin senang mabuk, senang ngegele gitu ya. Ya ada yang nyimeng, yang senang berzina dan lain sebagainya. Tapi poinnya satu, bahwa mereka itu mencari kebahagiaan. Mereka mencari kenikmatan doang ya kan? Iya, mereka tuh pingin tenang, pingin bahagia, tapi dengan cara yang salah. Bukannya bahagia, yang ada malah jadi keterusan. malah jadi kecanduan lah. Iya, tapi itu ketergantungan yang disebabkan karena keresahannya tidak selesai. Gitu. Padahal sebenarnya kalau di dakwah kita, sebenarnya Islam itu menawarkan yang itu tadi ya. Menawarkan bagaimana ketenangan, betul. menawarkan kebahagiaan. Terakhir Kang, sebagai pendakwah muda ini kan, kadang kan ada orang-orang usil yang suka ngukur, ini masih muda, masih ini. Pernah nggak disepelein Kang? Wah, pasti, pasti ya. Hanya kan kita begini. Kalau saya punya cara pandang begini, pasti saya pribadi ngerasa bahwa saya belum banyak ilmu gitu ya. Saya belum soleh ya, masih sama-sama kita belajar untuk menuntut ilmu, belajar untuk menjadi soleh gitu kan. Hanya kalau kita ngelihat bagaimana keadaan umat Islam hari ini gitu ya. Kan kalau kita buat segmentasi dakwah itu ada banyak. Ya ada orang-orang yang hanif, orang yang sudah soleh gitu ya. Yang kita sentuh dikit dia udah langsung bisa ke masjid gitu ya. Ada ibu-ibu juga yang senang bermajelis taklim, tapi ada ring 3 kalau kita nyebutnya, itu kalangan anak-anak muda yang justru seumur hidupnya ada yang nggak pernah sholat, ada yang nggak pernah ke masjid gitu ya, ada yang nggak bisa baca Quran, ada yang nggak pernah dia mikirin tentang spiritual gitu. Dan kami menyentuh targetnya orang-orang yang seperti itu, anak-anak muda yang seperti itu gitu ya. Maka di level itu ketika misalnya mereka bertemu dengan ustadz, langsung antipati. Iya, langsung ngebentengi diri. Iya, ngebentengi diri. Apalagi kalau kita datang dengan jubah atau segala macam ya kan. Nah, di sebagian ada yang berpikir seperti itu. Maka kemudian kita kan datang dengan tampilan yang sama seperti mereka, dengan bahasa yang juga bisa diterima oleh mereka, dan ini
kami melihat bahwa ini adalah pasar kami gitu. Iya. Pasar dakwah kita yang kebanyakan justru nggak disentuh gitu. Dibiarkan. Makanya kan ketika ngelihat teman-teman kita anak-anak muda yang seperti itu, muncul kecenderungannya itu bukan kita mau ngerangkul, malah kayak ih madesu ini nih gitu ya kan. Wah, lu udah ahli neraka nih begini misalkan gitu ya. Wah, ini udah sesat lu kayak gitu. Tapi kalau kita kan coba deh sini deh kita ngobrol bareng gitu. Justru karena tahu mau di-spellin itu jadinya kita bangun jembatan ya kan. Bangun jembatan di antara mereka, kalau sama saling bakar jembatan di ujung ke ujung nggak akan ke bawah, nggak akan jadi lebih baik. Di sini pemikirannya terbentengi dengan sana itu udah nggak bisa beneran nih orang tuh. Seperti itu yang di sini juga udah ngerasa so apa banget sih betul. Jadi nggak ini ya Kang. Ya kami berdakwah sesuai dengan kapasitas kami, tapi nanti kita naikkan level gitu. Jadi kan di teman hijrah juga ada Ustadz ada beberapa ada berbagai banyak. Ada beberapa gitu. Jadi ketika misalnya pintu masuknya lewat kita nih, nanti kita naikin levelnya kepada Ustadz yang lebih kompeten dengan ilmu-ilmu agama yang lebih luas dan lebih banyak. Nah, begitu. Jadi ada tangganya. Ada tangganya dan ada ininya ya. Jadi memang disesuaikan dengan perkembangan si audiensnya. Betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih Kang Renzo. Obrolannya pengen lebih panjang, tapi insya Allah nanti pasti kita punya kesempatan ngobrol lagi dengan Kang Renzo. Sehat-sehat Kang. Insya Allah. Semoga terus bisa kolaborasi nih dengan Basnas DPM. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sekian obrolan singkat kita dengan Kang Renzo. Semoga kita bisa mendapat hikmah dan mendapat semangat berdakwah dari seorang pendakwah muda kita, Kang Renzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.